udah menyatakan bersalah juga dia. Nah, tapi kan dia atas dasar perintah kan, karena dia menembak didasari perintah atasan. Tembak, woi, tembak, woi. Barada Richard Eliezer atau Baradae, sang saksi kunci peristiwa penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Bagaimana tidak, Baradae berada di lokasi penembakan yang tak lain merupakan kediaman mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Tak hanya berada di lokasi kejadian, saat itu Baradae bahkan disebut sebagai eksekutor utama. Sejak kasus ini pertama kali diumumkan, Baradae dinarasikan sebagai si penyelamat istri sang jenderal Putri Chandrawati. Menurut keterangan polisi, Baradae dengan gagahnya menghampiri Putri yang kala itu berteriak minta tolong karena dilecehkan ajudannya Brigadir J. Baradae kemudian terlibat baku tembak hingga membuat Brigadir J tewas. Namun kronologi yang dipaparkan polisi ternyata memunculkan beragam tanda tanya. Seberapa saktikah Baradae sehingga ia tak mengalami luka sedikit pun dalam adu tembak? Namun lagi-lagi, polisi punya jawabannya. Saat itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto bahkan menyebut Baradae sebagai pelatih vertical rescue dan penembak nomor 1 dalam kesatuannya. Maka wajar jika ia bisa memenangkan pertarungan tanpa luka sedikit pun. Namun bukannya mereda, keterangan Kombes Budi justru semakin memunculkan tanda tanya. Mulai dari penggunaan senjata Glock 17 oleh Baradae hingga kebenaran motif penembakan tersebut. Adalah Andreas Nahot Silitonga, kuasa hukum pertama Baradae yang pasang badan melakukan pembelaan. Sejak awal kemunculannya, ia bersikukuh menyatakan kliennya tersebut menembak Brigadir J karena alasan bela diri. Bahkan hingga Baradae ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Agustus 2022. Andreas Nahot Silitonga bahkan melayangkan protes atas penetapan tersangka Baradae yang sebelumnya masih diperiksa sebagai saksi. Dia mengeklaim Baradae baru selesai diperiksa sebagai saksi pada Kamis 4 Agustus 2022 dini hari atau pukul 1:02 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pengumuman tersangka dilakukan polisi pada Rabu 3 Agustus 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Andreas pun mengaku bingung dengan standar penetapan tersangka oleh Polri itu. Tak hanya itu, Andreas menyebut secara mental Baradae tak siap untuk ditahan. Seperti kuasa hukum pada umumnya, Andreas mati-matian membela sang klien. Namun di tengah vokalnya Andreas Nahot membela Baradae, tiba-tiba saja ia membuat pernyataan mengejutkan. Pada 6 Agustus 2022, Andreas mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum Baradae. Namun saat itu, ia tak menjelaskan secara lugas alasannya mengundurkan diri. Kami sebagai dahulu tim penasehat hukum Richard yang dikenal dengan Baradae pada hari ini datang ke Bareskrim untuk menyampaikan pengunduran diri kami sebagai penasehat hukum Baradae, dan kami juga tidak akan membuka kepada publik pada saat ini ya apa sebenarnya alasan kami untuk mengundurkan diri ya, karena kami sangat menghargai hak-hak hukum dari setiap pihak yang terlibat di dalam perkara ini, dan terlebih kami sangat menghargai proses hukum yang sedang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Tak berselang lama dari pengunduran diri Andreas, Bareskrim Polri kemudian menunjuk Deo Lipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin sebagai kuasa hukum baru untuk Baradae. Yang membuat publik terkejut, di tangan Deo Lipa dan Burhanuddin, Baradae mengakui banyak hal yang berbeda. Fenomena lainnya adalah dalam sekejap, sosok Deo Lipa mampu menarik perhatian publik.
mantan kuasa hukum Angel Elga dalam kasus penipuan bisnis kripto ini semakin vokal menyampaikan ke publik terkait pengakuan-pengakuan terbaru Baradae. Di awal kemunculannya, Deolipa menyebut Baradae siap menjadi justice kolaborator dan mencabut BAP lamanya. Walaupun dia tersangka, tapi penting dilindungi sebagai saksi kunci, sehingga kami bersepakat, saya, Pak Burhanuddin dan dengan Baradae, ya sudah kita ajukan diri yang bersangkutan sebagai justice kolaborator. Tak hanya itu, setidaknya ada 4 pengakuan berbeda Baradae yang membuat publik terkejut. Yang pertama, mengenai baku tembak. Jika di awal pengakuannya, Baradae tak menampik adanya baku tembak di kediaman Sambo, tiba-tiba saja melalui pengacaranya ia menyatakan tak ada baku tembak dalam kejadian itu. Yang kedua, mengenai alasan menembak. Dalam narasi awal yang disampaikan pengacaranya, Baradae mengaku menembak dengan tujuan bela diri. Namun tiba-tiba, melalui pengacaranya ia membuat pengakuan diperintah menembak oleh atasannya. Saat itu, baik Deolipa maupun Burhanuddin tak menjelaskan secara rinci siapa atasan yang dimaksud. Yang ketiga, mengenai pelaku penembakan. Jika di awal Baradae dinarasikan sebagai pelaku utama penembakan, namun melalui pengacaranya, ia mengaku ada pihak-pihak lain yang terlibat. Pengakuan baru ini kemudian ia tuangkan dalam BAP terbarunya. Yang keempat, mengenai klaim penembak jitu. Jika awalnya Baradae disebut sebagai penembak jitu di kesatuannya, namun tiba-tiba ia mengaku baru mendapat senjata pada November 2021. Pistol itu didapat Baradae dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Baradae bahkan mengaku baru latihan menembak pada Maret 2022. Tak bisa dipungkiri, pernyataan-pernyataan Baradae melalui Deolipa dan Burhanuddin ini pun membuat perhatian publik beralih pada Verdi Sambo. Banyak spekulasi yang menyebut Sambo sebagai aktor utama dalam kasus penembakan ini. Kecurigaan publik ini pun terjawab dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 9 Agustus 2022. Kapolri menetapkan Sambo sebagai tersangka. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Tak berhenti sampai situ saja. Setelah Sambo jadi tersangka, para pengacara Baradae makin terang-terangan mengungkap keterangan-keterangan baru dari kliennya. Publik pun semakin meyakini bahwa Baradae hanyalah eksekutor suruhan atasannya. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menyebut Baradae berpeluang bebas dalam kasus ini. Sehingga pendampingan dari LPSK itu supaya diatur sedemikian rupa agar nanti Baradae bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya, yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas, tetapi pelaku dan instrukturnya itu dalam kasus ini rasanya tidak bisa bebas. Tak ayal, para kuasa hukum Baradae, utamanya Deolipa, mendapat sanjungan dari masyarakat karena dinilai berani membuka fakta-fakta baru terkait kasus ini. Namun lagi-lagi, masyarakat dibuat terkejut. Pada 10 Agustus 2022, tiba-tiba saja Bareskrim Polri mengumumkan bahwa Baradae mencabut kuasa Deolipa dan Burhanuddin. Tak terima dicopot kuasanya, Deolipa langsung menggugat Baradae hingga Kapolri. Ia juga meminta bayaran sebesar 15 triliun rupiah ke Bareskrim Polri atas biaya jasanya sebagai kuasa hukum Baradae. Menurut dia, surat pencabutan kuasa itu janggal lantaran terketik rapi, padahal Baradae sedang ditahan. Belum selesai polemik Deolipa dan Burhanuddin, Bareskrim Polri menunjuk kuasa hukum baru Baradae. Roni Talapesi, yang juga menjabat sebagai Ketua Bantuan Hukum DPD PDIP DKI Jakarta, ditunjuk sebagai kuasa hukum baru untuk Baradae. Dalam pernyataan perdananya, Roni menjelaskan alasan Baradae mencabut kuasa Deolipa. Kata Roni,
Baradae merasa tak nyaman dengan sikap Deolipa yang terlalu sibuk menemui media untuk konferensi pers. Padahal, Baradae butuh pendampingan Deolipa dalam kasus ini. 5 hari usai Roni ditetapkan jadi pengacara baru, permohonan justice kolaborator yang diajukan Baradae akhirnya dikabulkan. Menurut Wakil Ketua LPSK Ahmadi, Baradae memenuhi syarat-syarat khusus dan memiliki keterangan penting terkait pembunuhan berencana Brigadir J. Roni juga telah mengajukan 5 poin permohonan perlindungan kepada LPSK, yakni mencakup prosedural, fisik, hukum, bantuan psikologis, dan psikososial. Gonta-ganti pengacara Baradae menjadi salah satu fenomena penuh polemik yang mengiringi langkah Polri mengungkap kasus ini. Namun, apakah langkah ini efektif untuk memecahkan misteri kematian Brigadir J? Kita tunggu saja.